Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ruby Setiaji dan rekan saya Melda Herlina insyaallah akan sedikit membahas tentang bayi tabung dan bank ASI dalam fikih kontemporer. Insyaallah saya sendiri akan menjelaskan tentang bayi tabung dan rekan saya akan menjelaskan tentang bank ASI. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Yang pertama, apa sih bayi tabung? Bayi tabung adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Setelah sel telur sudah berhasil dibuahi dan menghasilkan embrio, maka akan dipindahkan ke dalam rahim. Mas Fukhzuhdi dalam bukunya yang berjudul Masail Fiqhiyah, inseminasi buatan dengan sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain atau ibu titipan, diperbolehkan Islam jika keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukannya dan status anak hasil inseminasi semacam ini sah menurut Islam. Inseminasi buatan dengan sperma dan atau ovum donor diharamkan Islam. Hukumnya sama dengan zina dan anak yang lahir dari hasil bayi tabung ini statusnya sama dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Selanjutnya yaitu pandangan hukum Islam dan hubungan nasabnya. Yang pertama, mubah. Bayi tabung hukumnya mubah jika sel sperma dan ovum berasal dari sepasang suami istri serta tidak ditransfer ke dalam rahim wanita lain selain istrinya sendiri. Juga kondisi yang mendorong keduanya untuk melakukan perbuatan tersebut. Bayi tabung merupakan hajat atau kebutuhan yang sangat penting bagi sepasang suami istri yang gagal memperoleh anak secara alami. Yang selanjutnya haram. Haram bila sel telur istri yang telah terbuahi diletakkan dalam rahim perempuan lain yang bukan istri, yang sering disebut ibu pengganti dan hanya dapat dipertalikan dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya. Haram pula bila terjadi pembuahan buatan antara sel sperma suami dengan sel telur bukan istri, meskipun nantinya pembuahan diletakkan dalam rahim istri, begitupun sebaliknya. Menurut Hussein Yusuf, bayi tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari sepasang suami istri yang diproses dalam tabung setelah terjadi pembuahan, kemudian disarangkan dalam rahim istrinya, maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah dan ibunya dan memiliki kedudukan yang sah menurut syariat Islam. Penetapan hukum haram dan halalnya bayi tabung tersebut didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya atau berzina di dalam rahim seorang perempuan yang tidak halal atas dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31 yang memerintahkan laki-laki maupun perempuan harus menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Termasuk dalam hal ini jangan sampai sperma yang keluar itu bertaburan atau ditaburkan ke dalam rahim yang bukan istrinya, begitupun sebaliknya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Melda Herlina untuk membahas materi bank ASI.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Bank ASI. Pengertian Bank ASI dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah singkatan dari air susu ibu. Sedangkan menurut istilah, ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam anorganik yang sekresi oleh kelenjar ibu. Bank ASI adalah suatu lembaga yang menghimpun air susu manusia atau air susu ibu murni dari para donatur untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung. Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. Istilah Bank ASI mengacu kepada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur, yang ibunya tidak memiliki ASI cukup atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. Bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya, yaitu ibu perempuan yang kelebihan ASI. Menurut para ulama kontemporer, terjadi perbedaan pendapat dengan jumhur fuqaha. Yang pertama, ada pendapat yang membolehkan ulama seperti Yusuf Al-Qardawi tidak mempunyai alasan untuk melarang diadakannya Bank ASI asalkan bertujuan untuk mewujudkan maslahat syariah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Beliau mengatakan bahwa Bank ASI bertujuan baik dan mulia dan didukung oleh Islam untuk memberi pertolongan kepada semua yang lemah, apapun sebab kelemahannya, lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Menurut pendapat yang kedua, yaitu menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Penyusunan yang menyebabkan haram nikah adalah setiap susu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan baik dengan menghisap puting susu maupun melalui cara lain seperti memasukkan air susu melalui hidung atau melalui suntikan di dubur atau menuangkan air susu ke kerongkongan. An-Nawawi menjelaskan bahwa penyusunan yang menimbulkan haramnya nikah adalah bila air susu sampai ke perut bayi dan mengenyangkan, dan mereka yang mengharamkan bank susu tidak ada kriteria menyusui, harus dalam proses bayi menghisap putih susu. Justru yang menjadi kriteria adalah meminumnya, bukan cara meminumnya. Yang selanjutnya ada hukum Bank ASI. Dibolehkannya mengkonsumsi susu yang dibeli dari Bank ASI dapat menimbulkan kemudorotan, karena bisa rusaknya pernikahan yang disebabkan perkawinan sepersusuan yang tidak diketahui dari siap susu tersebut diperoleh sehingga akan terjadi percampuran nasab. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa mengkonsumsi susu dari Bank ASI membawa manfaat bagi manusia, yaitu tercukupinya gizi bagi bayi, karena kita melihat bahwa bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup baik karena kesibukan sang ibu sebagai wanita karir atau penyakit yang diderita ibu tersebut. Tetapi berpendapat tersebut dapat ditolak karena kemudaratan yang timbulnya lebih besar dari manfaatnya, yaitu terjadinya pencampuran nasab, padahal ia menganjurkan kepada manusia untuk selalu menjaga nasabnya. Kaidah usul fikih menyebutkan bahwa menolak kemudaratan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Pembahasan yang terakhir yaitu dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang Bank ASI. Mendirikan Bank ASI hukumnya boleh dengan syarat yang pertama, dilakukan dengan musyawarah antara orang tua bayi dengan pemilik ASI, sehingga ada kesepakatan dua belah pihak termasuk pembiayaannya. Yang kedua, ada ibu yang mendonorkan ASI-nya harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil. Yang ketiga, ada bank tersebut mampu menegakkan dan menjaga ketentuan syariat Islam. Cukup sekian penjelasan dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.